Salam Infospot 29. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas seputar yang lagi panas, yang lagi hot, berita mengenai naturalisasi yang terbaru, yaitu Mads Hugglards dan Regners ya. Jadi pemain ini lagi hot-hotnya di Asia, apalagi menjelang pertandingan Bahrain dan Cina. Tapi yang kita bahas adalah media Cina nih teman-teman ya. Karena gini, salah satu media Cina sebut proses naturalisasi Mads Hugglards dan Eliano Regners ini tidak sah, sehingga timnas Indonesia akan dilaporkan ke AFC jika tetap memainkan keduanya di laga 2 tersebut. Yang jadi pertanyaan, AFC dan FIFA itu tinggi mana? Sedangkan FIFA aja sudah mengesahkan kedua naturalisasi ini. Tapi menurut saya sih wajar-wajar aja ya timnas Cina agak ketar-ketir melihat statistik pemain timnas Indonesia saat ini. Karena memang kebanyakan pemain timnas Indonesia ini adalah pemain liga di Belanda. Banyakan sih ada yang di Eropa juga guys. Jadi wajar aja sih kalau media Cina pun menganggap bahwa naturalisasi ini akan dilaporkan karena melanggar ya. Nah, Eliano Regners dan Mads Hugglards sejatinya memang jadi sorotan pada rival timnas Indonesia di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Nah, mengapa? Ya karena jam terbang keduanya memang jadi pilar sangat penting di tim kasta Liga Belanda. Bahwa Eliano Regners merupakan winger andalan PSC dengan torehan 6 gol serta 5 assist dari 89 pertandingan. Ya, jadi dan Mads Hugglards ini jauh lebih mentereng, ya ini 89 pertandingan di kasta teratas Belanda. Nah, bayangkan gimana nggak ketar-ketir tuh timnas Cina bahwa naturalisasi ini dianggap jadi ada pelanggaran dan akan dilaporkan ke AFC karena emang dari dua pemain ini pemain top ya. Karena Mads Hugglards ini mencetak 2 gol serta 2 assist selama 89 pertandingan di kasta tertinggi di Belanda. Mads Hugglards dan Eliano Regners ini sendiri sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 30 Oktober lalu, di mana keduanya telah mengucapkan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels. Namun menurut media Cina, nah ini yang dianggap tidak sah. Nah, pasalnya media Cina ini menganggap durasinya terlalu cepat menaturalisasi Mads Hugglards dan Eliano Regners ini sebagai tindakan tidak lazim. Bayangkan, dianggapnya tidak lazim, sedangkan FIFA aja nggak ada masalah. Nah ya, media Cina ini juga menyoroti proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia Mads Hugglards dan Eliano yang tidak dilakukan di Indonesia. Jadi sumpahnya tuh harus dianggap sah kalau melakukan sumpahnya itu di Indonesia kayak gitu. Nah, jadi menurut media itu sebuah pelanggaran dan menganggap proses naturalisasi Mads Hugglards dan Eliano ini tidak sah. Karena menurutnya prosedur naturalisasi Hugglards dan Regners ini tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia. Hukum yang mana? Ada yang tahu hukum yang mana? Dari laman media Cina itu mengatakan jika mereka tetap memaksa memainkan Mads Hugglards dan Eliano, maka Federasi Sepak Bola Cina bisa melaporkan skuad Garuda ke AFC. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kalau mau laporin ya laporin aja. Ya, kita mah santai aja. Jika kedua pemain baru naturalisasi tersebut turun melawan tim Tiongkok, Persatuan Sepak Bola Tiongkok dapat mengajukan banding ke Konfederasi Sepak Bola Asia dengan alasan proses naturalisasi kedua pemain tim Indonesia tersebut tidak sah. Menurut saya sih sah-sah aja ya. Meski laman Cina menganggap naturalisasi Mads Hugglards dan Eliano tidak sah, namun hal berbeda justru dilontarkan Ketua PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi keduanya termasuk perpindahan federasi sudah rampung dan sudah selesai.
tidak ada masalah dan tidak ada halangan suatu apapun. Oleh karena itu, Shin Tae-yong dipastikan untuk bisa mengandalkan Mads Hilgers dan Eliano di laga kontra Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kita ya nggak usah takut. Benar kata Pak Erick Thohir, ya kedua pemain timnas ini sudah bisa main di laga kontra Bahrain dan juga Cina. Kalau kita sih sebagai pecinta bola timnas Indonesia, ya berharap kedua pemain ini bisa membantu timnas Indonesia meraih poin di bulan ini. Ya karena kita perlu 6 poin di dalam 2 laga tersebut antara Bahrain dan juga Cina. Kita harus membawa poin 6 kalau kita memang ingin melaju ke Piala Dunia 2026. Cuman kita ada kabar agak buruk nih teman-teman. Kiper andalan kita Martin Paes dari halaman FC Dallas mengonfirmasi bahwa Martin Paes ini ada cedera ringan. Nah, kita nggak tahu Martin Paes bisa main atau tidak di laga Bahrain ataupun China. Cuman kita tunggu aja. Mudah-mudahan sih ada info terbaik mengenai Martin Paes untuk bisa ikut dalam laga kontra antara Bahrain dan juga China. Kita doakan semoga Martin Paes baik-baik saja dan bisa melawan tim Bahrain dan China dengan kita sebut sih tembok Indonesia ya teman-teman ya. Jadi kita harus optimis, kita harus bisa percaya bahwa tim Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia 2026. Kita berdoa aja semoga timnas Indonesia pulang ke Indonesia mendapat 6 poin. Oke, bye-bye.